Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, Weh, pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak rekan-rekan dari Mitra Retail ya, SBU Regional Jawa Barat untuk hari ini menghadiri kegiatan safety training online yang diadakan oleh tim K3KL Pusat untuk meningkatkan awareness juga mungkin menjalin silaturahmi ya dengan teman-teman mitra di lapangan maupun manajemennya yang hari ini hadir. Kegiatan training ini bertujuan selain untuk silaturahmi, meningkatkan pengetahuan, terus juga mungkin di akhir sesi nanti akan ada tanya jawab dan mungkin apabila ada pembelajaran terkait di lapangan ini juga boleh kita sharing-sharing ya di training ini. Nah, sedikit saya jelaskan terkait pelaksanaan training hari ini. Jadi nanti ada terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama adalah pembukaan. Nanti akan ada penyampaian pembukaan terkait training hari ini. Lalu selanjutnya ada pengisian pretest. Jadi safety training ini ada pretestnya ya rekan-rekan semuanya. Jadi untuk pretestnya nanti diisikan melalui link Gform yang telah kami sediakan. Lalu untuk pengisian eh, pretest akan diberikan waktu sekitar 15 menit, dilanjutkan dengan pengisian post-test setelah pemberian materi. Jadi nanti ada pretest, lalu akan eh, diberikan materi dari K3KL Pusat. Selanjutnya nanti kita ada pelaksanaan post-test. Begitu. Nah, nantinya pretest dan post-test ini menjadi salah satu bagian dari penilaian ya. Penilaian di mana apabila nanti nilainya sesuai dengan KKM ya atau minimum nilai yang sudah kami tentukan, maka akan dikirimkan sertifikat begitu. Ini nanti mohon diisikan untuk email dengan email yang dimiliki, dia akan diberikan sertifikat apabila nilai post-test dan pretest sudah disesuai ya dengan nilai minimum yang telah ditentukan. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya kita dengarkan opening speech atau sambutan dari Direktur Human Capital Bapak Darut Tri Cahyono terkait pelaksanaan training pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pengajaran kelas online K3 PLN Icon Plus ini. Sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus, saya merasa sangat terhormat dan bangga dapat menyampaikan kata sambutan pada acara yang sangat penting ini. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dan juga manajemen dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan PLN Icon Plus, serta memastikan pelaksanaan prosedur K3 dijalankan oleh seluruh Iconers dengan sebaik-baiknya. Pelatihan online ini akan membahas materi penting meliputi pertama, perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Yang kedua, bekerja di area berbahaya kelistrikan PLN. Yang ketiga, unsafe condition. Yang keempat, unsafe action. Yang kelima, NIRMIS. Yang keenam, pencegahan atau mitigasi terhadap kecelakaan kerja. Saya percaya
bahwa dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap K3, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih sehat bagi karyawan. Selain itu, hal ini akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh dan aktif dalam berdiskusi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan K3, yang pada akhirnya dapat membantu kita dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja kita, serta menjadikan budaya di PLN Icon Plus. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kita semua. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan pengajaran kelas online K3. Semoga kita semua dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu dia kita telah dengarkan sambutan dari Direktur Human Capital terkait pelaksanaan training pada pagi hari ini. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita dengarkan sedikit arahan dan juga sambutan dari bidang retail SPU Regional Jawa Barat kepada Mas Ferry Giri. Dipersilakan, Mas. Tes. Untuk pretestnya akan dilaksanakan sebelum materi, nanti kita akan masuk ke materi dan akan dilaksanakan post-test. Pretest dan post-test ini apabila mencapai nilai minimum yang telah ditentukan, maka akan diberikan sertifikat dari K3KL bertanda tangan Direktur Human Capital yang berlaku dalam pekerjaan di lingkungan PLN Icon Plus. Silakan untuk rekan-rekan sekalian untuk bisa diisikan terkait pretestnya yang ada di kolom chat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pengajaran kelas online K3 PLN Icon Plus ini. Sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus, saya merasa sangat terhormat dan bangga dapat menyampaikan kata sambutan pada acara yang sangat penting ini. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dan juga manajemen dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan PLN Icon Plus, serta memastikan pelaksanaan prosedur K3 dijalankan oleh seluruh Iconers dengan sebaik-baiknya. Pelatihan online ini akan membahas materi penting meliputi: pertama, perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Yang kedua, bekerja di daerah berbahaya kelistrikan PLN. Yang ketiga, unsafe condition. Yang keempat, unsafe action. Yang kelima, NIRMIS. Yang keenam, pencegahan atau mitigasi terhadap kecelakaan kerja. Saya percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap K3,
kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih sehat bagi karyawan. Selain itu, hal ini akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh dan aktif dalam berdiskusi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan K3, yang pada akhirnya dapat membantu kita dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja kita, serta menjadikan budaya di PLN Icon Plus. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kita semua. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan pengajaran kelas online K3. Semoga kita semua dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pengajaran kelas online K3 PLN Icon Plus ini. Sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus, saya merasa sangat terhormat dan bangga dapat menyampaikan kata sambutan pada acara yang sangat penting ini. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dan juga manajemen dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan PLN Icon Plus, serta memastikan pelaksanaan prosedur K3 dijalankan oleh seluruh Iconers dengan sebaik-baiknya. Pelatihan online ini akan membahas materi penting meliputi: pertama, perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Yang kedua, bekerja di daerah berbahaya kelistrikan PLN. Yang ketiga, unsafe condition. Yang keempat, unsafe action. Yang kelima, NIRMIS. Yang keenam, pencegahan atau mitigasi terhadap kecelakaan kerja. Saya percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap K3, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih sehat bagi karyawan. Selain itu, hal ini akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh dan aktif dalam berdiskusi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan K3, yang pada akhirnya dapat membantu kita dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja kita, serta menjadikan budaya di PLN Icon Plus. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kita semua. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan pengajaran kelas online K3. Semoga kita semua dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik rekan-rekan semuanya, mungkin bisa dilanjutkan untuk pengisian pretestnya ya. Selanjutnya, mungkin kita dengarkan arahan dan juga sambutan dari Regional Jawa Barat untuk bidang retail kepada Mas Ferry Jayagiri. Dipersilakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan di hari ini kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas event yang telah diadakan oleh K3 ya, khususnya dari PLN Econ Plus. Di sini ada Mas Anggara, Mbak Rika, dan teman-teman dari K3 semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya di bidang retail ya, SBU Jawa Barat, untuk bisa mengikuti training online terkait K3 ya. Ya, seperti kita ketahui bersama ya, pekerjaan Iconet ini gitu ya, setiap harinya volumenya semakin bertambah gitu ya. Yang awalnya puluhan, kemudian seratusan, dan sekarang sudah speednya di 200 gitu ya. Artinya setiap hari resiko akan terjadinya kecelakaan ini akan semakin besar gitu ya. Maka dari itu diperlukan sebuah training terhadap ketiga yang menambah wawasan kepada khususnya teknisi di lapangan ya mitra terkait kerja bahaya maksudnya yang PLN akan Icon terjadi Plus di ini lapangan. Saya harap teman-teman di Posisi sini yang mengikuti internal training SBU. online baik dari internal ataupun eksternal dapat mengikuti kegiatan dengan serius dari awal sampai dengan akhir acara ya. Mudah-mudahan nanti di akhir acara teman-teman baik dari internal ataupun eksternal dapat mengimplementasikan apa yang telah didapatkan sehingga kita bisa mewujudkan zero accident. Mungkin itu sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ferry Jayagiri ya atas arahan dan juga sambutannya. Mudah-mudahan eh, bisa menjadi semangat baru nih bagi rekan-rekan khususnya tim retail di Jawa Barat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada acara inti dari Safety Training Online pada pagi hari ini, yakni pemberian materi dari tim K3KL yang akan dibawakan oleh Pak Rangga. Kepada Pak Rangga, dipersilakan. Terima kasih banyak Mbak Rika. Sudah nampak belum ya untuk ininya? Sudah. Sudah, Baik. Pak. Oke, baik. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Terima kasih tadi sudah dibuka ya dengan Mbak Rika. Terus kita juga sama-sama mendengarkan arahan bersama-sama dari Direktur Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus. Kemudian ada sambutan juga dari Mas Ferry. Terima kasih Mas Ferry sudah mendukung dan memfasilitasi, ikut bersama memfasilitasi pelaksanaan safety training untuk di SBU Regional Jawa Barat ya. Baik, kali ini pagi hari ini ya, pagi menjelang siang tanggal 4 Oktober tahun 2023 kita bersama-sama untuk mengelaborasi ya, berdiskusi sambil sekaligus bersama-sama untuk melaksanakan safety training untuk di bidang mitra IKR ya.
untuk SBU Regional Jawa Barat. Ya, baik, untuk daftar isi, ya, poin yang akan kami sampaikan mengenai dasar-dasar apa itu K3, bagaimana penerapan K3, dan bagaimana sistem K3 yang berlaku di PLN Icon Plus, itu ada 7 ya. Ada 7 subbab, ada 7 daftar isi. Yang pertama itu ada dasar hukum. Dari dasar hukum K3, jadi K3 itu rekan-rekan semuanya juga harus tahu, ya. Rekan-rekan harus tahu bahwa K3 itu ada dasar hukumnya, dilindungi oleh dasar hukum, dan dipondasikan oleh dasar hukum, sehingga penerapannya kuat, karena seperti yang kita tahu, ya, sesuai dengan slogan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Penerapan K3 ini nanti akan seiring atau sejalan dengan yang namanya profesional. Untuk rekan-rekan mitra, jika penerapan K3-nya sudah profesional, ya, sudah disiplin, ya, sudah taat, sudah standar, berarti mitra tersebut sudah profesional, sudah memanusiakan manusia, sudah mengikuti tata aturan hukum yang berlaku yang terkait K3 di Republik Indonesia. Kira-kira begitu ya. Kita kunci dulu, itu adalah keyword awal kita untuk pelaksanaan bagaimana penerapan K3 di PLN Icon Plus. Baik, itu daftar isi. Poin pertama adalah dasar hukum. Kedua adalah sistem manajemen K3, yaitu SMK3. Nah, K3 ini juga ada sistemnya nih, rekan-rekan. Kemudian ada pengenalan apa itu K3, ya. Terus prosedur dan standar keselamatan kerja. Nah, jadi ada prosedurnya, ada standarnya, bagaimana keselamatan kerja itu berlaku di lapangan. Kemudian alur pelaksanaan K3, ya kan? Nah, kalau untuk alur pelaksanaan K3 nanti kita bahas mengenai 3 fase, ya, 3 fase kunci yang dapat dijadikan pegangan atau pelaksanaan dari penerapan K3 rekan-rekan ketika kerja di lapangan. Gitu. Oke. Selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian risiko. Pencegahan semua potensi-potensi risiko dan kita kendalikan risikonya, itu adalah bagian daripada substansi atau ilmu atau kompetensi yang ada di dalam manajemen K3 itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tanggap darurat, kebencanaan, dan K3 lingkungan kerja. Gitu ya. Baik. Nah, dasar hukum K3, ya, untuk yang berlaku di Republik Indonesia dan kita adopt sebagai dasar hukum di PLN, penerapan K3 di PLN Icon Plus, itu ada 9, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya. Kemudian yang ketiga peraturan pemerintah, ya, Nomor 50 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu SMK3. Kemudian yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Nah, penerapan alat pelindung diri, ya, semua yang berlaku tentang alat pelindung diri ini juga ada peraturannya. Itu sudah disahkan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mungkin Mbak Rika bisa dibantu untuk yang rekan-rekan yang tidak ingin belum raise hand, ya, untuk bisa di-mute dulu. Baik, saya lanjut. Kemudian untuk kelima, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 92 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan kewenangan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada ahlinya, ada sekolahnya.
ada penunjukan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Itu disebut dengan ahli K3. Kemudian peraturan Menteri Perburuhan ini nomor 6. Ya. Itu peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 64 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Bahkan syarat sehat, syarat kesehatan, kebersihan, dan penerangan, bagaimana kita mengatur pencahayaan di tempat kerja itu ada peraturannya. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, peraturan direksi daripada PLN nomor 025 tahun 2016 disahkan mengenai pedoman keselamatan kerja di lingkungan PT PLN Persero. Dan selain nomor 7 juga PLN juga meluncurkan peraturan direksi PLN nomor 0251 itu tentang pedoman keselamatan instalasi, dan yang terakhir adalah peraturan direksi PLN nomor 0252 tahun 2016 tentang pedoman keselamatan umum. Jadi keselamatan instalasi ini sudah diatur, sudah ada pedomannya, sudah ada peraturannya yang disahkan. Ya, untuk pekerjaan keselamatan instalasi di ketenaga listrikan. Jadi rekan-rekan semuanya ini kerja di area ketenaga listrikan. Nah, di sini harus mengadop atau patuh taat pada pedoman keselamatan instalasi, yaitu peraturan direksi PLN nomor 0251 tahun 2016. Selain rekan-rekan juga harus mengadop pedoman keselamatan instalasi itu, nggak hanya di situ, yaitu PLN juga mengatur pedoman keselamatan umum. Jadi keselamatan umum di masyarakat itu juga diatur. Karena apa? Pekerjaan rekan-rekan yang lakukan itu bisa berdampak atau bisa menyebabkan kecelakaan di masyarakat umum. Makanya udah, kalau kita bicara potensi risiko ya, potensi bahaya dan risiko, nauzubillah, udah kitanya celaka, bisa celaka, kita terkena dampak musibah, terus aset-asetnya rugi, ya kan, ya rusak, terbakar, istilahnya sudah nggak layak pakai karena ada kecelakaan itu. Bahkan sampai dengan ke masyarakat. Masyarakat juga ada sampai yang celaka. Jadi udah triple ini ya, triple hit ya, triple kill itu ya. Kalau kalau bahasa ininya tuh sampai 3 kali, sampai kemana-mana, sampai ke masyarakat umum. Gitu. Oke, itu adalah dasar hukum daripada 3. Nah, kemudian dari dasar hukum K3 itu, kemudian ada peraturan direksi PLN, terus kemudian pondasi-pondasi tadi kita sudah pelajari ya. Sekarang kita menuju dari dasar dan pondasi tersebut, kita tentukan yang namanya sistem manajemen K3, yaitu SMK 3. Bagaimana sistem manajemen K3 atau SMK 3 itu? Nah, di sini adalah bagian daripada sistem manajemen perusahaan. Ya kan? Jadi di perusahaan itu mempunyai sistem, banyak peraturan perusahaan, dan SMK 3 ini adalah pendamping, ya, bagian atau darah daging daripada semua sistem yang ada, proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko. Jadi semua proses bisnis, semua pekerjaan, semua alur yang ada di perusahaan itu dikendalikan risikonya. Ya kan? Secara keseluruhan, di mana nanti berkaitan dengan kegiatan kerja. Semua operasional dikendalikan, semua operasional itu dimonitor, dimanage daripada si risikonya itu. Sehingga kegiatan kerja dapat tercipta dengan aman, tempat kerjanya aman, proses pekerjaannya efisien, dan semua kegiatan pekerjaannya produktif.
Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kan tadi teman-teman udah pretest ya. Ini nanti juga akan keluar di post-test setelah kita simak, kita safety training. Nanti teman-teman akan ujian lagi mengerjakan post-test. Nah, oke, lanjut dari sistem manajemen K3. Kenapa harus ada sistem manajemen K3? Ya, kenapa? Kan tadi definisinya sudah, apa itu SMK 3-nya sudah. Sekarang latar belakangnya kenapa? Nah, karena K3 masih belum mendapat perhatian dari semua pihak. Gitu. Saya yakin di sini rekan-rekan semuanya juga pasti pernah dan ya, sudah menjadi rahasia umum lah ya. Saya yakin rekan-rekan juga pasti coba lihat dari diri kita sendiri bahwa kita sudah menerapkan daripada SMK 3 atau belum. Pakai APD deh ya minimalnya kan gitu. Jadi itu adalah bagian daripada kurang atau belum mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dari kita sendiri aja belum dapat perhatian, belum disiplin, atau daripada pimpinan kita atau manajemen kita ya. Bagaimana pengelolaan APD, bagaimana untuk memonitor K3-nya rekan-rekan sendiri. Rekan-rekan di under PLN ikut manajemen atau pedomannya PLN. Nah, pimpinan atau manajemennya dari rekan-rekan mitra sendiri, perusahaan teman-teman atau rekan-rekan sendiri bagaimana? Kan gitu. Bukan hanya bottom to top, tapi top bottom juga. Semuanya terlibat. Enggak hanya yang pelaksana pekerjaan saja. Gitu ya. Oke, latar belakang selanjutnya adalah kecelakaan kerja yang terjadi masih relatif tinggi. Masih relatif tinggi. Ya. Kemudian relatif rendahnya komitmen perusahaan dalam K3. Ya, jadi apakah sudah ada komitmen dalam perusahaan dalam hal K3? Nah, cek lagi. Kalau di kami, teman-teman rekan-rekan bisa cek tuh di SBU Jawa Barat sudah ada komitmen perusahaan dari direktur utama komit secara K3, deklarasi tanda tangan, bertanggung jawab dan support penuh dalam hal K3. Turun sampai dengan termasuk Mas Ferry tadi, Mas Ferry Jayagiri juga komit gitu. Rekan-rekan mitra bisa cek tuh di SBU Jawa Barat. Nah, itu mari. Jadi nggak semuanya bertumbuh di Mas Ferry Jayagiri, tapi rekan-rekan semuanya harus mempunyai habit atau budaya ya, budaya taat dan disiplin daripada K3 itu sendiri. Bagaimana kita menumbuhkan K3 di dalam diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya adalah kurangnya kesadaran daripada tenaga kerja. Tadi sudah kita bahas ya, bagaimananya. Kemudian masalah K3 masih belum menjadi prioritas. Yang kelima ini menarik. Menariknya kenapa? Sering saya dengar, sering saya saksikan ketika saya patroli di lapangan, itu masih banyak kerap menjumpai bahwa, ya Pak, saya dikejar target, kami dikejar target. Kami harus melakukan penyambungan, kami harus melakukan gelar kabel, bahkan kami harus melakukan yang udah common kan preventif ya, gangguan ya. SLA-nya sekian Pak, harus terdeliver sekian. Nah, masih belum jadi prioritas. Jadi kita nanti bahas skala prioritas yang seperti apa. Cuman kalau secara K3, kalau SLA, kalau target itu dikejar mati-matian, tapi kalau rekan-rekan itu juga membahayakan jiwa dan bekerja tapi tanpa aware atau tanpa mengasihani diri sendiri atau gimana ya, kita belum profesional gitu ya, dapat membahayakan diri kita sendiri ya, itu namanya juga
sama saja dengan merencanakan daripada si musibah itu. Gitu ya. Merencanakan terjadinya musibah. Karena apa? Karena rekan-rekan belum menjadikan K3 secara prioritas. Ya, oke. Dan latar belakang disusunnya SMK 3 ini yang terakhir yaitu alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil. Monggo ini silahkan didiskusikan oleh manajemen, bagaimana alokasi anggaran, bagaimana kontraktualnya dengan kita, bagaimana pengaturannya, anggarannya dengan penyediaannya untuk masalah K3. Nanti silahkan didiskusikan yang jelas. Untuk penyediaan APD saja, kita highlight satu aja, kita ambil sampel atau contoh. Tidak cukup hanya satu set, ya, harus ada cadangan. Pimpinan harus melakukan monitoring, harus melakukan cek, harus melakukan opnam, top opnam daripada kesesuaian atau kelayakan APD itu. Karena orang-orang kita semua manusia bertumbuh, berkembang, ya, juga kelayakan daripada material atau fungsi daripada APD itu juga semakin hari semakin menurun karena terpakai. Jadi makanya pentingnya daripada pengaturan relokasi anggaran untuk memanage daripada fungsi K3 atau APD itu sendiri. Itu kira-kira. Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi pengenalan K3 sudah ya. Keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sampai terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, kita sudah sampai lingkungan nih. Ya kan? Pak, contoh simpelnya apa Pak mengenai lingkungan Pak? Nah, teman-teman ngupas kabel, teman-teman bekas potongan kabel, teman-teman bekas apa namanya aspal. Nah, itu bisa mencemari lingkungan. Gimana caranya, Pak? Ya kalau aspal mungkin bisa apa dibuang perlakuannya, ya kan? Dibuang ke tempat TPA yang seharusnya. Kalau untuk ukuran kabel itu dikembalikan ke gudang SBU ya. Kalau misalkan memang ada yang rusak, ada yang sisa, karena material daripada kabel core itu ada gelnya, ada kacanya, ya kan? Ada selingnya, ada plastiknya, fibernya, ya. Makanya itu juga bagian daripada material yang tidak mudah untuk terurai. Jadi gimana? Kembalikan ke SBU, kembalikan ke kantor. Untuk nanti akan dilakukan apa namanya scrapping. Scrapping nanti akan didaur ulang oleh lembaga-lembaga daur ulang atau tempat-tempat rekanan daur ulang yang mempunyai sertifikasi. Seperti itu caranya ya, untuk simpelnya. Kita ambil contoh. Oke, sehingga untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Kita kunci lagi pengenalan K3, goals-nya adalah, tujuannya adalah zero accident. Bahkan kalau berani jangan hanya zero accident, tapi zero incident. Kalau udah accident kan udah pasti ada korban. Kalau insiden itu ada kejadian, tapi korban tidak sampai yang fatality. Kalau berani zero incident, gitu. Itu target kita semuanya. Baik, lanjut. Nah, ini bahayanya aktivitas yang berpotensi menyebabkan cedera dan sakit. Itu ada bahaya fisika, biologi, bahaya kimia, mekanik, nah, ergonomi, bukan ekonomi ya, ergonomi, dan bahaya psikososial. Oke. Kemudian adalah risiko. Nah, daripada bahaya tadi, ada risiko. Jadi contoh risiko yang dapat terjadi itu ada 4 ya. Terjatuh, itu pekerjaan di ketinggian, tertusuk material tajam, ya, kemudian tersandung, dan sampai dengan terpengaruh listrik.
Kemudian substansi daripada pengenalan K3 yang selanjutnya yang paling penting adalah teman-teman harus, rekan-rekan harus paham ya, apa itu unsafe condition atau kondisi tidak aman. Ya. Saya yakin kita yakin bahwa kita semua udah tahu, udah pernah mendengar kondisi yang tidak aman itu seperti apa, atau bahasa kerennya itu unsafe condition. Ya. Untuk Mbak Rika bisa dibantu di mute untuk ininya. Jadi rekan-rekan yang bocor ya, mikrofonnya bisa di mute. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Jadi kondisi-kondisi tidak aman itu ada 4 ya contohnya. Yang paling sering muncul di tren kondisi yang tidak aman di lapangan itu ada 4. Pertama adalah kabel yang terbuka atau terkelupas. Sangat sulit ya untuk mendefine atau melakukan pengecekan ada kabel terkelupas atau kabel yang tidak aman gitu ya. Kemudian ada tangga yang tidak layak. Nah, standar yang dipakai oleh PLN itu sekarang adalah tangganya menggunakan fiber. Sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan tangga aluminium. Kenapa fiber? Iya, tangganya harus terisolasi. Harus mempunyai isolator. Jadi tidak membumi, tidak ada pembumian nanti supaya tidak ada terjadi pembumian. Kemudian yang ketiga adalah waktu kerja yang berlebihan. Nah, ini overtime yang berlebihan tanpa di manage, tanpa ada penggantian pemain. Kemudian yang terakhir adalah cuaca. Jangan salah rekan-rekan, saking teriknya atau kepanasnya terik matahari itu bisa menyebabkan kondisi tidak aman dan menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, karena itu berhubungan sama jam kritis, makanya untuk yang waktu kerja berlebihan, untuk bagaimana kita memanage daripada stamina pekerja itu ada jam-jam kritis yang kita definisikan, kita highlight menjadi 3 bagian penting jam kritis, yaitu pagi hari jam 4 pagi sampai jam 6. Ya, kemudian jam 12 sampai jam 13, biasanya orang isoma, misalnya sholat makan di siang hari. Kemudian menjelang malam hari di jam 17, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu biasanya kritis-kritisnya jam-jam untuk terjadinya kecelakaan kerja. Nah, dari kondisi yang tidak aman tadi, unsafe condition, ada lagi yang unsafe action, yaitu tindakan yang tidak aman. Contohnya apa? Ya udah pasti itu tidak menggunakan APD lengkap, ya. Temuan tidak menggunakan APD lengkap, atau tidak menyediakan APD, gitu ya. Itu adalah bagian daripada unsafe action atau kondisi yang tidak aman, tindakan yang tidak aman. Gitu. Kemudian tidak melakukan pengecekan tegangan sebelum memulai pekerjaan. Nah, tespen nggak bawa, ya kan? Bagaimana kita melakukan pengecekan tegangan kalau tespen aja kita nggak bawa? Nah, itu yang tidak aman. Udah pasti Pak, di sana apa namanya? Saya biasanya di sana nggak terjadi apa-apa tuh. Nah, ini kita jangan terkecoh ya, jangan apa namanya lengah, jangan lengah dengan kebiasaan-kebiasaan yang aman. Tuh, percayakan semuanya dengan sistem. Sistem itu kita pakai untuk mengawal rekan-rekan agar tidak terjadinya apa namanya kecolongan daripada terjadinya di kecelakaan kerja tadi. Kemudian bekerja tidak sesuai prosedur atau SOP. Nah, semaunya sendiri, gimana caranya biar cepat? Nah ini, janganlah seperti itu ya. Karena ada prosedur, ada SOP-nya. Kuatkan lagi di bagian surveinya. Koordinasi dengan pemberi kerja. Bagaimana prosedur dan SOP-nya yang seharusnya. Oke. Kemudian yang keempat adalah merokok saat bekerja.
Nah, baru-baru ini banyak seperti yang kita tahu banyak terjadi kebakaran ya. Tuh ya mau human error, kesalahan daripada manusia. Ya bisa terjadi kayak yang di Bromo itu kan ada kembang api gitu ya. Itu tidak lain tidak bukan bisa jadi dengan berasal dari puntung rokok. Sama saja gitu. Karena sekarang belum masuk di musim penghujan, semua kering, ya kan? Kalau kita ada pekerjaan di semak-semak atau semak belukar atau mungkin di bagian hutan atau mungkin di pepohonan gitu yang banyak daun kering, itu juga bisa berpotensi menyebabkan kebakaran. Itu secara global ya, yang dampaknya ke hampir keseluruhan. Tapi kalau untuk dampak ke diri sendiri ya, sudah jelas bahwa merokok itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, merugikan. Gitu ya. Oke. Paling tidak minimal jangan merokok ketika bekerja. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah meletakkan peralatan kerja di sembarang tempat. Nah, kategori manajemen atau penyimpanan atau peletakan peralatan kerja ini juga harus diawasi oleh setiap pengawas pekerjaan atau pengawas tadi ya, ya kan? Saya yakin rekan-rekan sudah punya checklist secara mandiri ya, atau mungkin memang dari perusahaan atau mungkin mandiri tadi ya. Apa sih yang harus dibawa, peralatan kerja apa yang harus dibawa ke lapangan. Nah, itu harus ada checklistnya, harus ada tempatnya. Supaya apa? Minimal nanti kalau kita mau pakai atau sudah selesai pakai, bisa disimpan dengan baik dan tidak tergeletak, berceceran. Karena ada juga kejadian kecelakaan kerja karena kita tersandung atau terpeleset daripada atau terluka daripada peralatan kerja kita sendiri yang kita eh, letakkan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan tempat. Oke, kira-kira gitu rekan-rekan semuanya. Baik, lanjut. Selain kondisi tidak aman, ada near-miss. Itu adalah kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, apa itu near-miss? Itu adalah hampir celaka. Jadi semua kata-kata hampir, semua semua yang hampir itu adalah near-miss. Hampir terjatuh, hampir tersengat, hampir terpeleset, ya kan? Kemudian hampir tertusuk, semua hampir itu adalah near miss. Pak, kenapa ini di-highlight? Kenapa ini juga diatur? Kan yang penting nggak kejadian. Nah, ini teman-teman, rekan-rekan semuanya. Hampir celaka ini adalah data buat kami. Jadi, hampir celaka Pak tadi. Jadi, kalau misalkan rekan-rekan mengalami kejadian near miss, sampaikan ke yang namanya pengawas pekerjaan atau pengawas K3. Didata, dicatat, kemudian sampaikan ke kami K3 atau melalui Mas Ferry juga bisa. Bahwa pekerjaan ini dengan cara seperti ini itu berbahaya Pak, bisa menyebabkan hampir celaka. Jadi saya hampir terjadi seperti itu. Update datanya, catat untuk kita jadikan pemutakhiran pada SOP kita. Kita update lagi, gitu ya. Ada fungsinya daripada catatan si hampir celaka ini. Nah, selanjutnya adalah pengenalan daripada K3 listrik ya. Kalau rekan-rekan juga, saya yakin juga udah pada pernah tahu saluran udara tegangan ekstra tinggi yaitu SUTER. Nah, ini yang biasanya jalurnya itu ada 4. Misalkan. Satu line ini ada 4 kabel yang kotak square gitu biasanya ya. Itu 200 kV sampai 500 kV. Tegangan ekstra tinggi. Kemudian 30 kV sampai 150 kV yaitu SUTT. Nah,
Nah, iya. SUTT sebelah kanan. Kemudian yang di bawah ini adalah tegangan menengah SUTM 6 kV sampai dengan 30 kV. Nah, yang terakhir yang kanan bawah adalah tegangan rendah, yaitu SUTR atau kabel rumah ya, distribusi rumah ya. Itu 40 volt sampai 1000 volt. Nah, tadi di awal kan sempat dibahas ya, prosedur standar keselamatan kerja. Nah, prosedurnya apa? Yang paling inti yang harus rekan-rekan highlight di sini adalah prosedur daripada jarak aman instalasi kabel telekomunikasi. Jadi ini sebagai contoh, ini visualisasinya ada tegangan menengah ya. Ini di sebelah kiri, rekan-rekan bisa lihat di saluran 1 yang paling atas ini itu nah, ini R, S, T, ya, ada 3 pasang. Ini tegangan menengah ya. Nah, ini biasanya jaraknya dari 3 pasang ini turun ya, sampai ketemu kabel TR ya. Sampai ketemu kabel TR itu jaraknya adalah 1,2 meter. 1,2 meter dari TM ke TR. Nah, TR pun biasanya ada 2 saluran nih. Saluran TR1, saluran TR2. Nah, jarak dari TM ke TR kan tadi 1,2 meter ya. Kemudian ketemu TR1. Nah, dari TR1 ke TR2 ini biasanya adalah 30 cm. Nah, dari 30 cm ini baru turun lagi sebesar 1 meter. Nah, dari 1 meter ini baru rekan-rekan disinilah tempat di mana rekan-rekan melakukan instalasi kabel udara untuk telekomunikasi. Oke, jadi jaraknya in total adalah 1,2 ditambah 30 ditambah 1 meter. Jadi totalnya sekitar 2,5 ya, secara rata-rata. 2,5 meter dari kabel TM di atas. Nah, ini ya. Ini juga di bawah trafo juga sama ya, seperti itu ya. Gardu portal ya. Nah, dari gardu portal itu harus ada jaraknya di bawahnya berapa. Bahkan dari kabel TR ke bawahnya juga ada jaraknya lagi. Oke. Next. Nah, Pak, bagaimana cara prosedur? Pak, bagaimana cara prosedur untuk bekerja dalam keadaan bertegangan? Nah, ini kita kunci ya. Menjadi 7 hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan dalam ketegangan. Yang pertama, izin kerja. Izin kerja itu apa, Pak? Working permit. Working permit itu yang biasa yang ini ya, Pak, di PLN. Ya, betul. Itu working permit. Izin kerja yang sudah diizinkan oleh SBU, yang sudah disurat tugaskan oleh SBU. Ya, itu sudah mendapatkan izin kerja gitu. Ya, Pak. Di dalamnya ada izin kerja aja, Pak? Enggak. Di dalamnya ada yang namanya JSA, yaitu Job Safety Analysis, yaitu analisa step-step bagaimana pekerjaan itu nanti dilakukan, tahapannya apa saja, dan risiko-risikonya apa saja ada di sana. Jadi, analisa itu menjadi bagian daripada working permit atau izin kerja. Kemudian nanti disetujui oleh pejabat yang berwenang di area terkait. Gitu ya. Nah, kemudian bekerja dalam pengawasan minimal 2 orang ya. Bekerja dalam pengawasan itu harus diawasi, saling mengawasi. Sehat, kemudian, nah ini, pakaian kering dan menggunakan APD sesuai dengan spesifikasi. Itu hal yang fatal juga ketika rekan-rekan menggunakan APD yang tidak sesuai dengan peruntukan, tidak sesuai dengan spesifikasi.
Yang namanya manjat ketinggian, ya SUTET misalkan, SUTT, atau mungkin tower, climber tower, climbing tower, itu ada helmnya sendiri. Helmnya biasanya yang ada huruf V-nya itu ya, yang ada ininya, kayak helm naik sepeda itu. Nah, itu helm ketinggian. Kalau helm yang biasa dipakai rekan-rekan yang di dagu, disematkan ada pengait di dagu, itu adalah helm yang dipakai untuk pekerjaan on ground atau di permukaan tanah atau di bawah. Nah, itu ini contohnya ya. Jadi pakaiannya kering, APD-nya kering, dan APD-nya sesuai dengan peruntukan. Kemudian rambu-rambu peringatan. Nah, ini pastiin tuh kita baca rambu-rambu peringatannya. Nah, ada rambu-rambu apa di sekitar itu untuk pekerjaannya. Kita harus cek rambu-rambu peringatan. Pak, apa sama dengan rambu-rambu di jalan, Pak? Kalau itu gimana? Iya, itu juga bagian daripada K3 safety driving. Teman-teman taat dan menjalankan peraturan atau patuh peraturan lalu lintas itu adalah bagian daripada K3 juga. Karena sudah memperhatikan rambu-rambu peringatan safety driving. Ya, yang sudah dibuat oleh instansi terkait. Kemudian bekerja pada kondisi cuaca yang baik. Nah, pastiin cuacanya bagus. Ini dalam hal ini biasanya adalah lebih cenderung ke ketika hujan. Dan harus pandai-pandai, harus sigap dan harus tahu bagaimana ketika turun hujan. Hujan yang seperti apa, bagaimana itu pekerjaan harus dilakukan. Oke, yang terakhir adalah bekerja pada jarak yang aman. Nah, satu slide sebelum ini kita sudah sama-sama mengelaborasi, sudah berdiskusi, ya, sudah tahu bagaimana jarak aman. Oke. Pak, bagaimana kalau saya sering menerima ini apa, mendapati tempat-tempat atau tiang yang jaraknya nggak mungkin Pak kalau meternya seperti itu, karena jaraknya tiangnya terlalu pendek. Nanti takut kena kendaraan atau truk atau dan lain-lain. Itu gimana Pak? Nah, ini harusnya cross check ini sudah ada pada waktu survei, ya kan? Pekerjaan rekan-rekan itu adalah pekerjaan yang terencana. Lakukan survei sebaik-baiknya, identifikasi masalah, potensi bahayanya. Nanti kita akan bahas ya bagaimana untuk hierarchy of control-nya. Tapi saat ini yang harus saya sampaikan adalah jika pengendalian risiko itu tidak bisa selesai hanya di pengawas K3 atau mungkin di rekan-rekan, eskalasikan, sampaikan ke teman-teman SBU. Pak, bagaimana seperti ini? Nanti akan ada pengarahan lanjutan. Nanti ada bagaimana SOP, bagaimana substitusinya, bagaimana untuk menyikapi hal-hal kayak gitu itu. Ya kan? Jadi seperti itu. Oke. Kemudian selain bekerja dalam keadaan bertegangan, juga bekerja di dekat instalasi yang bertegangan. Ini ada 4. Yang pertama adalah jarak aman minimum dari perlengkapan bertegangan. Jarak aman minimum dari perlengkapan bertegangan. Kita bawa tools kerja, harus aman, harus tahu ya, jaraknya berapa. Kemudian perlengkapan bebas dari kebocoran isolasi. Jadi tools atau alat kerja ya itu harus terisolir dengan baik, terisolasi dengan bagus, ya. Atau imbas yang membahayakan dan ditanahkan. Jadi groundingnya juga harus bagus. Kalau naik sutet itu nggak hanya mengecek tegangan, tapi harus dicek juga untuk pembunyian. Kalau untuk di rumah-rumah pun juga seperti itu ya. Yang simple yang biasa kita tahu adalah ketika kita di rumah atau di dalam sebuah bangunan, kita nggak pakai alat kaki, kita pegang logam atau alat elektronik, biasanya ada grounding tuh.
agak sedikit kesetrum. Nah, itu pembumian yang kurang standar. Oke. Tidak menggunakan peralatan panjang. Eh, jadi berbahan dari logam, ya kan? Tangga yang diperkuat dengan logam, ya, dari steel. Kemudian jika jarak tidak aman harus menggunakan pengaman dari bahan isolasi. Ya, sudah kita bahas ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada ini rekan-rekan. Ada video ya. Nah, kita saksikan bersama videonya, silakan.
tadi adalah prosedur dan standar keselamatan kerja bekerja pada outdoor di ketinggian ya. Nah, kebetulan itu tadi contohnya adalah pekerjaan IKR, ya, instalasi kabel rumah. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi sempat kita bahas di daftar isi, itu ada alur pelaksanaan daripada K3. Alur pelaksanaan K3 ini gimana, Pak? Ada 3 fase, ya. 3 fase kunci yang bisa menjadi pedoman inti daripada pelaksanaan K3. Itu apa? Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Bagaimana Pak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya? Nah, itu yang pertama, perencanaan itu terletak pada safety briefing. Ya, oke. Bentar. Oke. Yang perencanaan itu yang seperti apa Pak? Yang seperti safety briefing. Nah, jadi teman-teman kalau pagi hari melakukan safety briefing, ya, jika safety briefing itu apa Pak? Oh berarti belum pernah melakukan safety briefing. Ya udah, kita lakukan safety briefing. Itu melakukan skema pelaksanaan daripada perencanaan. Bagaimana Pak safety briefingnya itu? Yaitu pertemuan singkat, ngobrol singkat, meeting singkat untuk membahas masalah-masalah K3 yang nanti akan dihadapi, kendala-kendalanya, mitigasi risikonya, pencegahan kecelakaannya, kerjaannya apa aja, lokasinya di mana, cara nariknya gimana, berapa panjang kabelnya, nah, terus timnya siapa aja dibagi, itu adalah safety briefing sebelum teman-teman berangkat kerja, ya itu. Nah, setelah sudah dilakukan perencanaan safety briefing, kemudian kita beralih ke step atau pelaksanaan atau fase kedua. Fase selanjutnya adalah fase terpenting kedua adalah pelaksanaan, yaitu safety patrol. Nah, teman-teman sudah melaksanakan perencanaan, sudah melakukan safety briefing. Nah, tugasnya seorang pengawas K3 itu adalah melakukan patroli atau safety patrol. Itu juga bisa dilakukan oleh kami atau bisa dilakukan oleh manajemen daripada pemberi kerja atau manajemen daripada sebetulnya perusahaan atau tempat di mana teman rekan-rekan bekerja juga gitu ya. Bisa dilakukan safety patrol, dipatroli, benar nggak, diinspeksi, benar nggak, untuk semua pelaksanaan briefing yang sudah dilakukan, standar yang sudah dibekalkan, SOP yang sudah ditetapkan itu dijalankan dengan baik, dijalankan sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase pengawasan. Nah, fase pengawasan ini adalah fase evaluasi. Nah, bagaimana Pak caranya untuk melakukan fase pengawasan dan sebenarnya apa itu fase pengawasan? Nah, pengawasan ini realnya, ya, kalau rekan-rekan itu biasa mengupdate buka apa ya ICRM atau apa ya kalau untuk yang UKR itu pakai aplikasi submit bahwa ada penarikan kabel atau ada pekerjaan aktivasi retail atau IKR di sana gitu ya. Nah, di sana nanti seperti apa apa namanya pelaksanaannya. Jadi diawasi apa yang sudah teman-teman submit, aplikasinya seperti apa. Itu nanti diawasi dari teman-teman SBU regional, SBU Jawa Barat. Teman-teman open, teman-teman jalan, terus teman-teman sudah progresnya sampai mana, dan sudah kembali selama sampai ke tujuan, itu adalah fase pengawasan. Diawasi, dimonitoring sampai dengan pekerjaannya close, sampai dengan pelaksanaannya close. Gitu ya. Itu adalah
sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya melalui aplikasi, melalui fase pengawasan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana sih Pak caranya untuk melakukan safety briefing yang benar-benar yang standar? Gitu. Nah, ini ya, safety briefing yang standar ya. Untuk menginformasikan bahaya, biasanya pekerjaan dengan cara mengantisipasinya. Upaya melindungi pekerjaan dari cedera. Kumpulin semua nih pagi hari, lakukan setiap hari sebelum melakukan pekerjaan. Ini kayak gini nih. Tools dijajar nih, ya kan? Kelihatan. Toolsnya dijajar di sini. Pengawas pekerjaan ini. Pengawas K3 menyampaikan semua instruksi kepada tim yang akan melakukan pekerjaan. Nah ini ya, membriefing pekerjaan bagaimana, induction-nya bagaimana, gitu ya. Nah, pelaksanaannya dicek kesehatan timnya, working permit, dokumen kerja, oke, perencanaan pekerjaannya, JSA-nya oke. Terus kemudian aksi-aksi jangan sampai melakukan aksi yang tidak aman, review pekerjaannya, ya kan? Bagaimana untuk pekerjaan yang dilakukan itu apakah aman apa tidak, apakah ada nirmis apa enggak, gitu ya. Nah, yang kemarin-kemarin bagaimana tuh, yang gitu ya. Nah, sekarang di situ dilakukan dialog dan doa bersama sebelum on the way ke lokasi pekerjaan. Nah, ini rekan-rekan ya, bentar. Ada video, kita saksikan bersama ya untuk pelaksanaan safety briefing. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tentang bagaimana kita melaksanakan tindakan pencegahan atau antisipasi dalam terjadinya kecelakaan dalam bekerja. PLN Icon Plus merupakan perusahaan yang selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya slogan. Konsistensi dalam pelaksanaan K3 dalam setiap pekerjaan merupakan sebuah keharusan. Yes. Healthy? Yes. Accident? No. APD siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, reven siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar. Semua tim sehat? Sehat. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ada pelaksanaan aktivasi dengan detail pekerjaan meliputi penarikan kabel, pemasangan aksesoris FAT dan FDT. Untuk izin kerja kita sudah disiapkan. Untuk tahapan pekerjaan sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan, kemudian penarikan kabel fiber optik, kemudian pemasangan aksesoris dan perapian kabel FO. Kemudian kita akan melakukan instalasi new join box. 4 poin mendasar yang perlu dikenali dalam tindakan pencegahan. 1. Job Safety Analysis berisi identifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja. 2. Unsafe Condition merupakan kondisi tidak aman di mana suatu keadaan seperti lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang tidak layak. 3. Unsafe Action merupakan perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain. 4. Near miss atau hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris atau hampir tidak bisa dihindari. Baik rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan kita dimudahkan dan pulang dalam keadaan selamat. Berdoa mulai.
Yes. Healthy? Yes. Accident? No. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident Itu adalah no. alur bagaimana tata cara alur pelaksanaan safety briefing ya. Ini video petunjuk tadi juga sudah ada ya, sebetulnya bagian daripada video safety briefing tadi. Oke, kita skip saja. Kalau untuk fase pelaksanaan itu patroli ya. Jadi patroli itu ini gambaran ya. Gambaran bagaimana pelaksanaan patroli, yaitu pengawas datang langsung ke lokasi, melakukan pengecekan dan melakukan inspeksi bagaimana prosedur atau APD atau pelaksanaan sudah sesuai dengan standar. Gitu ya. Oke. Nah, baik, ini bagian daripada poin penting daftar isi tadi ya untuk safety training, yaitu adalah pencegahan pengendalian risiko. Jadi ada hierarchy of control daripada pengendalian dan pencegahan risiko itu sendiri. Bagaimana itu hierarchy of control? Nah, yang pertama adalah menggunakan cara atau skema eliminasi. Nah, contohnya gimana nih Pak? Nah, biasanya kalau rekan-rekan untuk mau melakukan pekerjaan di bagian yang ada semak-semak belukarnya, kemudian ada yang ranting pohon, nah biasanya itu dieliminasi, dihilangkan. Jadi potensi bahaya yang mungkin bisa menyebabkan risiko itu dihilangkan, ditebang, gitu ya, dibersihkan itu dengan cara eliminasi. Pak, di sana ada pohon atau mungkin tiang listriknya nggak standar, atau mungkin di sana ada bahaya yang tidak bisa dieliminasi atau dihilangkan. Nah, kita turun, ya, turun menggunakan yang namanya adalah substitusi. Substitusi gimana? Mengalihkan jalur, misalkan jalur kabel nggak lewat sana. Oh, ini udah diketahui dari survei pertama, Pak. Jadi kita alihkan aja ya. Dari rencana awal, dari lewat segmen jalur 1, kita lewat ke segmen jalur 2, misalkan. Nah, ini substitusi. Oke, kemudian engineering control. Engineering control ini apa? Itu adalah perencanaan SOP ya, atau step atau rancang desain yang sudah ditetapkan oleh yang namanya engineer-nya, atau bisa dibilang kalau di FGU Jawa Barat adalah Mas Ferry Jawa. Nah, apa yang sudah diarahkan, diperintahkan, dan di state SOP-nya begini, caranya begini, ya, cara engineering-nya seperti ini, nanti pakai dokumennya seperti ini, gitu. Ini adalah engineering control. Nah, kemudian administrasi kontrol. Nah, di sini administrasi kontrol itu salah satu contohnya adalah working permit. Ya, dari working permit, perizinan, surat tugas, terus koordinasi, administrasi dengan wilayah setempat dan lain-lain, itu adalah bagian daripada administrasi kontrol. Jadi perizinan sudah di-oke, sudah disetujui, menjadi kontrol dari secara administrasi. Oke. Dan yang terakhir, nah, ini adalah personal protective equipment atau biasa disebut dengan APD. Ingat, dari sini, dari hierarchy of control ini udah kita bisa tahu teman-teman, rekan-rekan semuanya, bahwa APD ini adalah layer terakhir, adalah pengendalian terakhir. Itu adalah pelindung terakhir dari rekan-rekan kerja. Bagaimana teman-teman, rekan-rekan menghadapi risiko. Ikhtiar sudah, direncanakan sudah, di briefing sudah, dipatroli sudah, dievaluasi, diawasi dengan aplikasi sudah. Semua sudah direncanakan dengan bagus. Tapi yang namanya kita lengah, manusia lengah, ya kan? Sekian persen lengah gitu ya. Nah, ditolong oleh equipment ini, APD ini rekan-rekan. Dari sini. Nah, makanya ayo
kita sama-sama membangun budaya profesional untuk menggunakan APD supaya apa? Untuk melindungi kita daripada faktor lengah itu tadi. Ya, Pak, bukannya kalau yang namanya musibah itu udah takdir ya, Pak? Nah, sekali lagi saya deklarasikan bahwa tolong bedakan yang namanya takdir dengan musibah. Itu berbeda. Ya, oke, makanya kita ikhtiar, kita pakai APD semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita atur secara sistem itu bisa mengawal kita untuk menjadi eh, sistem keselamatan kerja yang jauh lebih baik lagi. Gitu kira-kira. Oke. Nah, ini ada standar pelindung APD saat bekerja. Kita ini ya, kasihkan sebentar ya. Eh, Oke, baik. Itu adalah standar APD di saat bekerja ya, yang kita pakai di PLN Icon Plus. Tapi nanti ada sedikit beberapa update yang dari PLN, jadi nanti akan ada update tambahan yang segera akan kami rilis untuk bisa dibagikan atau bisa disosialisasikan kepada rekan-rekan semuanya. Sekarang masih on proses ya. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir adalah tambahan ya, bagian daripada substansi kelengkapan syarat atau kompetensi dari K3 sendiri, yaitu tentang tanggap darurat dan kebencanaan. Nah, seperti yang kita tahu itu kan tanggap darurat itu kan bencana itu kan kalau yang common, yang familiar di kita itu kan gempa bumi ya kan, dan kebakaran yang biasanya. Nah, kalau untuk yang gempa bumi itu kan kalau kita sedang ada gempa sedang berlangsung itu secara perlakuan dari tanggap daruratnya adalah kita bisa berlindung di bawah meja atau di bawah bidang yang solid ya. Kita berlindung di bawahnya, kemudian kita menunduk, tunggu sampai gempanya itu selesai, baru kita lakukan evakuasi. Kita berkumpul biasanya di tempat-tempat yang ada kayak gini nih. Kan. Nah, ini.
ke titik kumpul, namanya assembly point. Ya, biasanya ada nih, assembly point. Nah, biasanya yang hijau-hijau ini ya, kan ya. Ada kotak titik kumpul nih. Nah, setelah berlindung, tetap tetap jangan panik, tetap teratur, segera berkumpul di titik kumpul assembly point. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan itu adalah kebakaran gitu, bukan gempa. Nah, kalau di gedung misalkan Pak, nah ini rekan-rekan. Jadi kalau gempa itu kan, kalau kebakaran itu kan ketika kita di gedung, kayak di gedung bertingkat gitu ya, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan lift. Nah, menggunakan lift ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan menggunakan lift. Jadi kita keluar menggunakan tangga darurat. Nah, ini baru boleh. Oke. Kenapa Pak? Iya, karena dari lift itu sendiri adalah bisa menyebabkan potensi kecelakaan juga. Karena banyak api berkobar, panas, malah ruang tertutup, kita kekurangan oksigen gitu ya, malah kita menyebabkan korban jiwa gitu. Sebetulnya dari kebanyakan yang menyebabkan jumlah korban jiwa di kebakaran banyak itu nggak hanya di apinya sih, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan bisa pahami dan kita sama-sama bisa mengedukasi kita sendiri ya. Tapi apa? Dari asapnya, ruang terbatas, terkunci, banyak asapnya, malah di situ itu kita kehabisan oksigen, makanya sampai dengan meninggal dunia. Kan banyak tuh kejadian korban ada kebakaran, tapi malah lari ke dalam kamar mandi. Nah itu yang salah. Itu. Karena dia berpikir analoginya adalah, oh ada air, yang akan terbakar. Nah, itu justru yang malah salah. Dan ingat, eh, tangga darurat adalah nyawa kedua kita ya. Jadi dimanapun rekan berada, budayakan untuk coba cek di mana tangga daruratnya. Oh, sebelah sana. Jalur evakuasi di sana. Layout denahnya seperti apa. Gitu kira-kira. Simpelnya seperti itu. Nah, nah, kalau untuk yang kebakaran, untuk kapar, ini ya, kita bisa pakai alat pemadam api ringan. Ya, biasanya terdapat di dinding-dinding ditempel, disematkan gitu. Tarik pin pengaman, jadi ada satu ada pin, kedua ada penunjuk tekanan, pin untuk mengunci supaya handle bisa ditekan ke bawah, gitu ya. Terus penunjuk tekanan ini biasanya ada indikator hijau, ya. Kalau indikatornya ini hijaunya oke, berarti tekanannya oke. Nah, berarti dia bisa melakukan penyemprotan powdernya itu dengan baik gitu. Nah, kemudian ini ada tuas. Jadi pin ini mengunci daripada tuasnya. Ya, ini singkat saja, sederhana saja. Terus kemudian ini selang. Nah, biasanya diambil dulu selangnya, gitu ya, diarahkan ke atas, menuju ke depan, baru ini tekan sekali saja, cak, gitu. Untuk pertama kali di satu tekan untuk mengecek bahwa tekanan gasnya ini masih oke atau enggak. Nah, jika oke, bisa dilanjutkan untuk memadamkan sumber api. Ya, di awal ya. Awal terjadinya kebakaran ya, tapi kalau udah flash over, udah kebakaran banyak, itu yang harus melakukan tindakan adalah pemadam kebakaran. Itu. Nah, di PLN Icon Plus yang di di apa dipakai ya, itu jenisnya adalah menggunakan tapar powder satu ini, tapar powder sama tapar karbon dioksida CO2. Hanya dua itu saja. Water udah nggak dipakai, foam udah nggak dipakai, wet chemical juga udah nggak dipakai. Karena di ketenaga listrikan, nah, jadi yang kita pakai adalah satu powder, yang kedua adalah karbon dioksida. Ya, ini, nah, ini adalah
Nah, ini adalah contoh ya, kejadian lesson learn kecelakaan yang pernah terjadi. Kebetulan instalasi kabel rumah. Instalasi kabel rumahnya ini ada unsafe condition-nya. Unsafe condition-nya adalah tidak menghiraukan adanya kondisi yang berbahaya, yaitu ada kabel TN yang masuk di dalam dinding rumah ya. Jadi dia tetap naik, dia melakukan penarikan kabel di atas. Sedangkan udah tahu ada kabel TN di sini. Akhirnya apa? Ya fatality. Terjadi kecelakaan kerja dan almarhum meninggal dunia. Lesson learn. Makanya ada contoh bagaimana kita sangat repot sekali harus melakukan investigasi dan pelaporan. Sebetulnya bukan hanya di situ ya, tapi kita kehilangan jiwa manusia, kita kehilangan nyawa. Itu yang tidak bisa ditoleransi lagi. Ya, baik. Ini ada sedikit video penutup dari saya untuk mengakhiri presentasi ini. Silakan disaksikan. Baik, itu video penutup dari proses pelaksanaan penyampaian materi safety training ya untuk di hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2023. Semoga bisa menambah wawasan
dan berkah, menjadikan ilmu untuk pegangan rekan-rekan semuanya, saling membekali dan saling bisa mengingatkan nanti bagaimana kita harus melakukan K3, bagaimana kita aware terhadap K3, ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan untuk ke timnya yang lain yang belum pernah mendapatkan K3 melalui safety training ini, semoga bisa memberikan panduan dan pengetahuan yang baik. Paling itu saja dari saya selaku materi. Atas nama pribadi saya, atas nama Rangga, terima kasih banyak sudah hadir dan bersama-sama bersungguh-sungguh. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rangga atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat sekali tentunya ya untuk rekan-rekan di lapangan, karena banyak sekali hal yang dibahas dari mulai SOP pekerjaan, terus apa itu K3, bagaimana pelaksanaan K3 di lapangan, bagaimana kami memonitoring rekan-rekan di lapangan dari sisi K3, sampai mungkin dari sisi tanggap darurat ya. Jika memang di lapangan terjadi bencana ataupun keadaan darurat. Baik, setelah kita dengarkan materi, selanjutnya kita mungkin buka 1 atau 2 penanya maupun misalnya ada yang ingin sharing, dipersilakan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.56 ya. Jadi mungkin kita batasi sampai 1 sampai 2 orang penanya atau mungkin yang ingin sharing. Persilakan rekan-rekan semuanya di salah satu. Jadi salah satu concern tambahan juga bagi rekan-rekan aplikasi retail, pemasangan baru maupun tim pemeliharaan retail agar bisa sama-sama melihat mungkin suatu kejadian ini sebagai lesson learn atau pembelajaran bagi rekan-rekan semuanya, bahwa apabila mungkin ada spare kabel sisa ketika penarikan, mohon ditaruh atau ditempatkan di tempat yang semestinya begitu ya. Jangan dibiarkan menjuntai ke bawah, apalagi spare-nya ada di tanah begitu ya. Terus apabila mungkin dari pemasangan kabel atau penarikan kabel FA ini sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan, dan jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu mengandung atau menjuntai. Nah, ketika mungkin teman-teman di lapangan juga yang sedang lewat di jalan gitu ya, melihat mungkin itu ada kabel icon yang mengandung atau kendor gitu ya, perlu pemeliharaan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, bisa dilaporkan ke tim regional maupun PTL atau tim terkait gitu ya, untuk ditindaklanjuti agar dilakukan penyelesaian. Nah, ini sudah terjadi gitu ya di beberapa regional untuk kabel icon sendiri. Nanti ada gitu ya 1-2 kejadian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Mungkin awalnya ini 1 orang yang terkena kecelakaan lalu lintas, namun ketika kabel tersebut dibiarkan mengandung dan tidak dilakukan pemeliharaan ya secara lebih lanjut, secara tepat gitu ya, atau dibiarkan saja, ini bukan hanya 1 korban saja, tapi motor berikutnya dan seterusnya, karena si K3 ini apabila ada accident gitu ya dan tidak dilakukan tindak lanjut, akan berefek domino atau mungkin
dari satu korban ke korban-korban lainnya kalau misalnya kita tidak aware. Mungkin itu sedikit tambahan untuk rekan-rekan semuanya. Dan saya sampaikan di kolom chat juga saya lampirkan buku saku K3 ya, yang bisa dipelajari oleh seluruh tim internal maupun dari mitra untuk bisa dipelajari terkait SOP K3, tidak hanya keselamatan saja, namun mengenai kesehatan kerja juga ya, bagaimana memelihara kesehatan di tempat kerja. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, adakah yang ingin ditanyakan rekan-rekan semuanya? Ada rekan-rekan semuanya? Jika sudah tidak ada, mungkin saya akan melampirkan link post test ya yang tadi saya sampaikan, bahwa setelah adanya materi, kami coba untuk melihat kembali atau meninjau kembali apakah ada dari teman-teman mungkin yang nilainya masih kurang di pretest, apakah ada peningkatan pengetahuan di post test ini setelah diberikannya materi dari kami, atau dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Randa. Nah, link post test sudah saya berikan di kolom chat. Mungkin izin rekan-rekan untuk dilakukan pengisian. Nah, ini pengisiannya akan dibuka sampai sore hari. Jadi mungkin teman-teman yang masih ada di lapangan atau masih dalam perjalanan, mungkin bisa nanti ketika istirahat atau sudah senggang ya, bisa mengisikan post test ini. Namun linknya mungkin tolong di copy terlebih dahulu, karena saat di Zoom ini ditutup, linknya akan hilang gitu. Jadi mohon untuk dikopikan terlebih dahulu untuk link post testnya dan diisikan mungkin sampai sore nanti begitu ya untuk bukanya. Oke, kita sudah masuk ke penghujung acara. Mungkin izin berkenan rekan-rekan semuanya untuk menyalakan kamera ya, karena saat ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan untuk dinyalakan kameranya ya. Rekan semuanya. Oke, sudah semuanya. Ada 3 slide di sini ya. Saya hitung sampai 3, mungkin nanti gayanya zero accident seperti ini. Zero accident seperti goals kita di awal tadi ya, bahwa kita harapkan ya mungkin tahun ini kita tidak mencapai zero accident tersebut, tapi untuk saat ini sampai ke depannya kita harapkan tidak ada lagi angka kecelakaan kerja di manapun gitu ya, di pekerjaan Icon Plus dimanapun berada. Oke, seperti ini gayanya zero accident. Saya izin capture 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara safety training online dari K3KL PLN Icon Plus hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi untuk link post test bisa di copy terlebih dahulu ya, karena nanti setelah Zoom-nya ditutup, link post testnya akan hilang. Link post test akan saya buka sampai sore nanti, jadi untuk teman-teman mungkin yang masih ada di perjalanan, silakan untuk mengisikannya ketika waktu yang sudah senggang.
Saya Rika Fadila dari tim K3PL. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya.